Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah, berjumpa pada pertemuan yang kedua pada kesempatan kali ini, bahwa setelah kita mengetahui apa itu yang disebut dengan ru'yah syariah, yaitu adalah mantra-mantra yang dibacakan kepada pasien untuk menterapi orang yang sakit atau untuk diri kita pribadi dengan Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan kali ini, saudaraku rahimakumullah, saya akan mengajak mengapa kita harus melakukan ru'yah syariah. Apa tuh tujuannya adakan ru'yah syariah itu sendiri? Yang pertama, saudaraku rahimakumullah, adalah memberikan solusi, jalan keluar bagi mereka yang mengalami sakit atau diri kita yang mengalami sakit secara islami. Karena kita yang hidup di Indonesia ini terlalu kental, terlalu banyak, dan sangat mendarah daging yang namanya pengobatan-pengobatan yang sifatnya syirik. Datang ke dukun, datang dengan cara-cara yang salah, yang mereka menghancurkan tauhid dan akidah. Tapi kalau mereka ditanya apa agama mereka, mereka akan menjawab, kami adalah orang-orang Islam. Kami sholat, kami zakat, kami naik haji, kami mondok pesantren. Tetapi ketika ada solusi bersangkutan dengan gaib atau pada tubuh mereka, di saat mereka sudah capek sekali datang ke dokter, mereka akan datang kepada alternatif-alternatif yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka, ikhwatul rahimakumullah, yang pertama, mengapa kita melakukan ru'yah syariah adalah memberikan jalan keluar secara islami, solusi secara islami. Jalan keluar yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi wasilah sembuhnya sakit kita, sembuhnya masalah kita, yaitu dengan cara ru'yah syariah. Di saat umat Islam ini banyak terjebak ke dalam solusi-solusi yang tidak dibenarkan di dalam Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengajak orang yang belum tahu untuk tahu bahwa ternyata di dalam Islam itu ada yang namanya ru'yah syariah. Tata cara menyembuhkan tubuh kita, menyembuhkan sakit yang kita alami, rasa pusing, rasa gelisah hati, rasa mual-mual dalam tubuh, dan berbagai macam cara penyakit, baik itu bersangkutan dengan tubuh, maupun bersangkutan dengan ruh, jiwa, karena terganggu oleh setan dan jin, yaitu dengan cara ru'yah syariah. Kita ajarkan, oh ternyata Islam itu bukan hanya membahas tentang sholat, ternyata Islam itu bukan hanya membahas tentang zakat atau fikih-fikih mahdhah saja, tetapi juga Islam memberikan perhatian kepada umatnya. Allah memberikan syariat kepada hambanya yang bisa memberikan petunjuk untuk sembuh, jalan untuk sembuh, yaitu dengan cara ru'yah syariah. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini bukan tata cara baru. Ini adalah tata cara yang sudah ada sejak zaman dahulu. 14 abad silam sudah ada. Tetapi banyak sekali orang yang tidak tahu. Mengapa? Karena khasanah Islamnya ini tertutup. Maka oleh ulama-ulama, oleh para pejuang-pejuang, oleh mereka membongkar apa-apa saja yang telah tertutup, dibuka, diajarkan, dihidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Kita ini hidup di akhir zaman. Maka di antara yang tertutup di antara umat ini adalah ru'yah syariah. Pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk umat Rasulullah SAW. Kalau orang tahu seperti ini, dia tidak akan pernah kecanduan dengan pengobatan-pengobatan kimia. Dia tidak akan pernah kecanduan dengan pengobatan-pengobatan ala barat. Dia tidak akan pernah kecanduan dengan pengobatan-pengobatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Dia akan kembali kepada risalah Allah,
risalah Rasulullah SAW yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ru'yah syariah. Dan ru'yah syariah ini adalah bagian dari tibun nabawi. Ada beberapa tibun nabawi, pengobatan-pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan diantaranya adalah ru'yah syariah, yaitu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan ketauhidan dan keimanan yang lurus di dalam hati kita. Maka ini yang kedua, mengajarkan kepada umat tentang tata cara yang dibenarkan di dalam Islam. Itu yang kedua, mengajak orang untuk kembali pada tauhid yang benar. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah dengan cara tidak masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Karena banyak sekali orang dengan berdalih darurat, padahal masih ada solusi selainnya. Lalu mereka mengambil jalan pintas, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dengan alasan dia tidak punya uang, dengan alasan dia tidak bisa apa-apa karena mahalnya pengobatan secara medis, masuk rumah sakit, lalu dia bayar harus berjuta-juta, sedangkan uang tidak ada. Lalu dia menghalalkan cara datang ke dukun, datang ke alternatif-alternatif. Atau banyak sekali pengobatan-pengobatan yang berwajah islami. Tetapi dia pengobatannya ternyata tercampur dengan cara-cara tahayul, bid'ah, dan khurafat. Maka perlu muncul dan wajib muncul namanya pengobatan ru'yah syariah. Pengobatan secara Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang telah diabadikan oleh para ulama-ulama salaf di dalam hadis-hadisnya, di dalam kitab-kitabnya, dan sudah diajarkan dari masa ke masa dengan tauhid yang benar, agar tidak tercampur dengan tauhid yang salah, dengan subhat, dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tidak dengan itu. Maka ru'yah syariah ini perlu muncul. Ini tujuannya. Mengapa kita perlu mempelajari tentang ru'yah syariah? Yang pertama adalah membantu orang memberikan solusi jalan keluar. Yang kedua, mengajak orang untuk mengetahui syariat yang benar di dalam pengobatan. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah agar mereka tidak terjebak ke dalam hal yang diharamkan. Saudaraku, ini pertemuan kita yang kedua, yaitu mengetahui tujuan dan manfaat tentang ru'yah syariah. Semoga Anda tetap sabar untuk melanjutkan kepada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang ketiga. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.